mengkaji bersama kajian akidah dan pembahasan masih tentang Al-Asma'ul Husna. Kita sudah sampai pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qahhar. Terakhir kita membahas tentang Al-Wahid, Allah yang satu, esa, tunggal. Sekarang kita masuk pada nama Allah yang lain, yaitu Al-Qahhar. Makna dari Al-Qahhar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam semesta. Seluruh makhluk tunduk di hadapannya. Semua materi dan unsur alam, langit dan bumi, semuanya patuh pada kehendak dan ketentuannya. Ini diantara makna Al-Qahhar yang biasa diterjemahkan di dalam mushaf-mushaf kita dengan yang maha perkasa. Kalau penjabarannya seperti yang saya sampaikan tadi, semua makhluk tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama Al-Qahhar ini, diantaranya pentermaktub di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Qulillah, katakanlah, qul, katakanlah, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata-kata kulli syai', segala sesuatu, memberikan pengertian bahwa tidak ada satupun yang tercipta kecuali Allah lah yang menciptakannya. Semua makhluk, semua yang wujud, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibantu oleh yang lain. Allah tidak butuh makhluknya. Allah tidak butuh bantuan makhluknya untuk menjadi kuat. Tidak ada yang membantu. Justru semua kekuatan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengesahkan Allah sebagai Al-Qahhar, dia tentunya akan selalu berusaha menundukkan jiwanya untuk taat dan beriman kepada Allah, menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang layak untuk dipersembahkan ketundukan kita. Dialah yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha bijaksana. Ketika kita memohon kekuatan apapun, mintalah kepada Allah, karena dialah Al-Qawiyyu, yang maha kuat, Al-Qahhar, yang maha menundukkan. Kita meminta agar alam ditundukkan, agar kita bisa selamat, mintalah kepada Allah, karena dialah Al-Qahhar, yang menundukkan seluruh makhluknya. Jangan minta kepada jin,
Al-Qahhar siapa? Allah. Al-Qawi Allah. Allahu Akbar. Al-Kabir Allah. Al-Muta'ali Allah. Ini seharusnya mendorong kita untuk tidak menoleh kepada siapapun dalam meminta sesuatu, kecuali meminta kepada Allah. Karena seluruh kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan, kekuatan, kemahaperkasaan tidak dimiliki oleh seorang pun makhluk, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Qahhar. Kemudian ketika seseorang meyakini bahwa Allahul Qahhar yang maha menundukkan, maka hendaknya seorang muslim hati-hati ketika berinteraksi dengan sesama, terutama dengan fuqara wal masakin. Jangan bertindak seperti manusia yang seolah-olah punya kekuatan. Jangan bertindak seperti makhluk yang tidak terkalahkan, sehingga muncul kesombongannya, arogansinya. Oh, hati-hati. Sifat-sifat itu hanya milik Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, Al-kibru ridai wal-'azamatu izari. Faman naza'ani wahida minhuma alqaituhu fin nari wala ubali. Kebesaran itu, kesombongan itu, kata Allah, ridai, wal-'azamatu izari, kemahagung juga pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, miliknya Allah. Faman naza'ani wahidun minhuma alqaituhu fin nari wala ubali. Siapa yang mencabut salah satu sifat Allah, siapa yang mencabut dan memakaikan pada dirinya, maka kata Allah, alqaituhu fin nar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka, wala ubali, dan aku tidak peduli. Jadi yang maha perkasa itu Allah, kita itu maha lemah, Pak. Jangan bertindak seperti seolah-olah kita punya kekuatan segala-galanya. Bahkan kekuatan kita bersumber dari Allah. Kalau kita merasa kita mampu menundukkan orang tunduk kepada kita, ketahuilah kehebatan kita itu pemberian dari Allah yang Al-Qahhar, bukan karena murni kekuatan kita. Kita mampu menundukkan orang karena jabatan kita, ketahuilah itu adalah amanah dari Allah yang sewaktu-waktu Allah mampu mencabut. Maka seorang muslim dia terus menyadari ketika dia memiliki satu kelebihan yang bersifat kekuatan, baik itu dalam aspek jabatan, kekuatan fisik, maka dia menyadari semuanya adalah dari Allah, dan di atas kekuatan saya ada kekuatan Allah. Al-Qahhar. Ketika orang terus mengingat Allah yang maha perkasa menundukkan itu, maka hati seorang muslim tentunya dia akan menciut di hadapan Allah, akan mengkerdilkan dirinya di hadapan Allah, dan akan bersikap tawadhu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Haq. Al-Haq. Apa arti nama Al-Haq? Yaitu Allah yang maha benar. Benar asma dan sifatnya, benar seluruh perbuatannya, benar seluruh firman-Nya, benar agama yang diturunkan, benar syariatnya, benar janji-janjinya, semuanya hak. Segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, bertentangan, maka kita harus yakin al-haq milik Allah, karena huwallahul haq. Kalau ada muslim justru menyalahkan agama Allah, ada seorang muslim yang melecehkan syariat Allah, membenarkan hal yang bertentangan dengan syariat Allah, berarti dia tidak mengenal Tuhannya.
Atau dia mengenal tapi dia melawan, sebagaimana orang-orang musyrik. Karena tidak semua orang yang menyimpang karena tidak tahu. Faktor-faktor manusia menyimpang dari syariat Allah dijelaskan dalam Al-Quran itu ada beragam faktor. Bisa jadi karena hasad, dengki. Bisa jadi karena memang dia ingin menggapai dunia walaupun dia harus melawan Tuhannya. Dan bisa jadi karena dia tidak tahu. Dialah Allah Al-Haq. Maka ketika kita yakin nama Allah Al-Haq, dan itu akan berpengaruh pada semua ajarannya, Pak. Orang kalau yakin bahwa syariatnya Al-Haq, tenang dia menjalankan agamanya ini. Karena dia pasti merasa bahwa dia berada dalam kebenaran, dalam Al-Haq. Sekalipun manusia mengatakan Anda salah jalan, atau diolok-olok oleh manusia, direndahkan oleh manusia, dikucilkan oleh manusia, maka dia tidak akan goyah. Kenapa? Karena saya berada di atas Al-Haq, dan saya akan dibela oleh pemilik Al-Haq, yaitu Allahu Al-Haq. Manusia tak bisa menentukan benar salah, Pak. Tapi hanya kesombongan manusia yang terus berani menyalahkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan binasa. Akan binasa. Manusia yang hari ini karena jabatannya kemudian melecehkan aturan-aturan Allah, menganggapnya tidak relevan, wallahi dia akan binasa. Sebentar lagi dia akan binasa. Karena segala yang batil itu pasti akan lenyap. Pasti itu sudah, Pak. Yang akan kokoh dan terus hidup adalah Al-Haq. Karena Allah Al-Haq tidak akan mati, tidak akan binasa. Ajarannya pun akan terus hidup karena bersumber dari Al-Haq. Maka kita harus bangga, Pak, ketika kita berpegang teguh dengan ajaran Allah. Ini ajaran Al-Haq, Allah yang maha benar. Ajarannya pun benar, firmannya pasti benar, ketetapannya pasti benar. Dan kalau pasti benar, kita harus membenarkan. Kalau ucapan manusia belum tentu benar. Bahkan di zaman sekarang, kalaupun ada manusia bersumpah wallah, wallah, jangan dipercaya, belum tentu benar, karena banyak pendusta. Tapi kalau sudah firman Allah, ketika sudah qala Allah, Allah berfirman, ketika Nabi SAW bersabda, dan itu sahih, sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna. Jangan ragu lagi. Kenapa? Dialah Allahul Haq. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, fata'ala Allahul Malikul Haq. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggilah Allah, Raja yang maha benar. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Tidak ada Rabb selain dia, Rabb yang mempunyai arsh yang mulia. Maka di sini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, tidak ada satupun makhluk selain Nabi dan Rasul yang semuanya benar ucapannya. Selain Nabi dan Rasul, ulama bisa salah, alim bisa salah, karena Al-Haq yang selalu benar, maha benar hanya Tuhan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita, ya. Ulama saja bisa saja, apalagi kita. Jangan merasa benar terus. Itulah pentingnya kita terus membuka telinga kita, mendengar masukan, mendengar nasihat. Karena kita bukan Al-Haq yang maha benar. Manusia bukan Al-Haq. Jangan menjadi seperti Tuhan, Pak. Ada orang yang merasa dirinya benar semua. Salah satu cirinya apa orang kalau merasa benar, dikasih nasihat gak mau dia. Hatta dia seorang alim. Dan tidak mungkin ikhwani fillah, seorang muslim yang menyadari akan kebesaran Allah, kemahabenaran Allah, dia merasa benar. Sehingga kita lihat
para ulama-ulama kita. Mereka adalah orang-orang yang wawasannya luas, ilmunya luas, namun mereka tidak pernah merasa bahwa kebenaran hanya milik mereka, sehingga mereka siap untuk dikritik, siap untuk dinasihati, siap untuk disampaikan pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu seorang imam pakar. Kalau sudah dipanggil, digelari imam, imam itu kedudukan tertinggi, Pak, imam. Terkadang beliau bisa merubah fatwanya ketika ada hal-hal yang baru didengar, ada yang menyampaikan, ketika ada diskusi, lalu beliau merasa ternyata dari pihak lawan justru kebenaran itu, beliau akan berubah. Itu seorang imam yang ilmunya gak bisa kita sampaikan dengan kata-kata ini, Pak. Penulis kitab Ushulul Fiqh yang memulai penulisan kitab usul, imam dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan pengertian, dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Demikian pula Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad imam, ya, dan insya Allah belum ada, Pak, sekarang ini imam-imam mujtahid seperti mereka tidak ada. Yang ada dai ulama tapi belum sampai mujtahid mutlak seperti mereka. Jadi tidak perlu kita terlalu membangga-banggakan ustadz kita, syekh kita lah. Saya ingin menyampaikan bagaimana mereka-mereka dulu Imam Ahmad itu terkadang memberi fatwa, kemudian ada muridnya, ya imam, ada riwayat bla 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 yang menunjukkan bahwa ini boleh. Beliau awalnya mengatakan tidak boleh, ini boleh. Segera beliau rubah. Kenapa? Karena mereka menyadari kebenaran mutlak hanya milik Allah. Lah kita antum, saya antum ini ngaji biasa, Ustaz. Bahasa Arab belum bisa, tapi merasa benar terus, Pak. Sudah keluar masjid berani nyala-nyalakan saudaranya yang berbeda madhab. Dikandani udah bisa, dalilnya kuat ini. Ya Allah, luwe dukur teko Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kesombongannya luwe dukur, bukan ilmunya. Mereka tidak sombong. Kenapa? Al-Haq, yang maha benar itu Allah. Saya bisa salah, antum bisa, guru saya bisa salah. Jangan gila-gilaan membela seorang imam. Karena Al-Haq wallahu jalla jalaluh. Tapi tentu kesalahan-kesalahan para ulama, ya, itu satu, bukan karena kesengajaan, ya karena sifat manusiawinya ada kelemahan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang manusia yang siap untuk dikritik. Jadi kalau kita ngerti, ya Allah, yang maha benar itu Allah, maka jangan memberikan nama ini, sifat ini kepada makhluk. Yang maha benar hanya Allah, syariat Allah yang disampaikan melalui para rasul, utusan-utusan Allah, dan yang terakhir adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, berbanggalah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, karena ini al-haq. Anda tidak perlu menciut, Pak, tidak perlu malu menampilkan diri sebagai seorang muslim ketika kita menjalankan agama Allah, selama sandaran kita jelas, memang ini betul-betul ajaran agama. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya kepanjang.
yang menjelaskan bagaimana atau yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hak, dan juga seluruh janjinya termasuk janjinya kemudian pertemuan dengannya itu hak. Wa qauluka haq, perkataanmu, firmanmu ya Allah hak. Wal jannatu haq, syurga itu hak. Wan naru haq, neraka itu hak adanya. Wan nabiyuna haq, dan semua yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq. Maka jangan mengingkari apa-apa yang disampaikan oleh Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim atau yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengingkari kebenaran, jangan menolak kebenaran. Dan kesombongan yang paling besar, kesombongan yang paling besar, puncak dari kesombongan adalah ketika seorang hamba menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya mengenai tentang sifat sombong, ya Rasulullah, karena Nabi menyampaikan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setetek kesombongan. Kemudian sahabat bertanya, ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, araita ar-rajula yuhibbu yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang senang menggunakan pakaian yang bagus, dia senang menggunakan na'al, alas kaki yang bagus, penampilan bagus, senang dia Rasulullah, apa itu termasuk kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Anda menampilkan keindahan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha indah, selama keindahan tersebut tidak melanggar aturan Allah. Kemudian Nabi menjelaskan makna kesombongan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu ketika Anda menolak kebenaran. Anda tahu ini hak, Anda tahu, Anda yakin ini hak, Anda tolak. Sekali lagi, Anda tahu, Anda yakin ini hak, Anda tolak. Kenapa orang manusia menolak kebenaran seperti tadi yang saya sampaikan? Bisa jadi karena apa? Dengki, iri. Sebagaimana orang-orang Yahudi iri kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi yang terakhir kok dari bangsa Arab, tidak dari bangsa Yahudi? Marah mereka. Marah karena Nabi berasal dari Arab. Kenapa bukan dari kita? Dan sifat Yahudi ini kembali terulang sepanjang zaman. Ada manusia-manusia yang benci dengan segala hal yang berbau Arab. Tujuannya apa? Merusak Islam, menjauhkan umat dari Al-Quran yang berbahasa Arab. Bahkan di Indonesia ini Pak, ada ide untuk mengganti semua istilah. Bahkan di dalam syariat, istilah-istilah Arab mau diganti dengan Indonesia. Ya. Itu biasa. Orang-orang seperti itu tentu cuma kita harus mengawal itu. Tujuan mereka satu, menjauhkan umat Islam dari sumbernya. Naam, betul, memang Arab tidak identik dengan Islam. Di Arab itu banyak manusia-manusia yang luar biasa kurang ajarnya terhadap agama, yang menentang agama banyak. Ya. Namun ingat, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah SAW. Kita mencintai bahasa Arab karena itu, karena Al-Quran, karena Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Arab. Jadi Yahudi itu marah Pak, gara-gara kenapa dari Arab kok bukan dari kita? Ya. Itu menolak kebenaran. Kenapa? Hasad, dengki.
Ada orang menolak kebenaran karena menjaga jabatan, kedudukan. Kalau dia mengikuti kebenaran, akan hilang jabatannya. Juga dilakukan oleh orang Yahudi. Karena mereka punya posisi di masyarakat Mekah, di masyarakat Madinah, mereka sudah punya posisi, Pak. Mereka itu dihormati oleh orang-orang musyrik. Kalau seandainya mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, otomatis mereka akan turun, akan tunduk kepada Nabi Muhammad. Tak mau mereka. Jadi faktor orang menolak kebenaran itu banyak penyebabnya. Maka sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Dan kesombongan yang paling besar adalah ketika kita tahu ini adalah firman Allah, lalu kita tolak. Sebagaimana kesombongannya siapa? Iblis, laknatullah alaih. Dia tahu ini al-haq, kebenaran, kemudian dia tolak karena kesombongannya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.